Selamat datang di video pembelajaran pengelolaan wilayah pesisir. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai ekosistem pesisir. Adapun tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu menguasai konsep ekosistem pesisir dan sumber daya wilayah pesisir. Berikut adalah dua ilustrasi gambar mengenai kondisi pesisir, di mana yang pertama adalah ekosistem dengan pesisir yang sehat, kemudian gambar yang kedua adalah ekosistem dengan pesisir yang tidak sehat. Kira-kira apa penyebabnya gambar yang kondisi ekosistemnya yang tidak sehat? Jika kita lihat dari ilustrasi gambar, maka kondisi pesisir yang ekosistemnya yang tidak sehat ini terdapat banyak limbah yang berasal dari sungai yang bermuara ke laut. Dapat kita lihat bahwa sungai tersebut membawa limbah yang dapat mempengaruhi dan mencemari kondisi laut. Sedangkan pesisir yang satunya kondisinya sehat, di mana ekosistemnya seimbang dan tidak ada pencemaran yang terjadi. Oleh karena itu, ketika kita melakukan pembangunan, kita harus memperhatikan kondisi lingkungan, atau yang sering disebut dengan sustainable development. Ketika kita membicarakan mengenai organisme yang terdapat di ekosistem pesisir, maka kita perlu memperhatikan kondisi dari habitatnya. Habitat ini memegang peranan penting sebagai penyeimbang dalam suatu ekosistem di pesisir. Sistem pesisir yang paling penting adalah pantai dan bukit pasirnya, di mana pantai dan bukit pasir ini memegang peranan yang sangat penting sebagai habitat dari suatu organisme di pesisir. Terganggunya habitat atau tempat tinggalnya dari sejumlah organisme ini akan membuat ekosistem pesisir menjadi tidak seimbang. Selanjutnya adalah menjaga pantai dengan bukit pasir merupakan sesuatu yang sangat penting karena bukit pasir merupakan tempat habitat dari berbagai sejumlah organisme. Oleh karena itu, kerusakan bukit pasir tentu saja akan mempengaruhi berbagai organisme yang tinggal di bukit pasir tersebut. Menjaga keseimbangan lingkungan menjadi yang sangat penting. Jangan sampai aktivitas kita dari manusia yang tujuannya pembangunan ini dapat merusak ekosistem pesisir. Berikut adalah salah satu contoh ilustrasi gambar mengenai bagaimana bukit pasir memegang peranan yang penting dalam suatu ekosistem di pesisir. Berbagai macam organisme itu terdapat di bukit pasir sebagai tempat tinggalnya. Arus lepas pantai ini dapat mempengaruhi dari bukit pasir yang merupakan tempat berbagai macam organisme untuk tinggal di dalamnya. Arus lepas pantai ini menghapus pasir dari sisi arus naik dan menyetorkannya ke bawah. Berikut adalah sejumlah ilustrasi bagaimana bukit pasir ini memegang peranan penting sebagai habitat berbagai sejumlah organisme di ekosistem pesisir.
Mangrove adalah salah satu ekosistem yang terdapat di pesisir. Terdapat juga penyu yang merupakan salah satu ekosistem yang terdapat di daerah pesisir. Selanjutnya adalah ekosistem laut. Terdapat ekosistem pesisir seperti muara, rawa asin, rawa bakau, pantai berbatu dan berpasir, kemudian terumbu karang, dan lautan. Di dalam ekosistem tersebut, terdapat estuary zone atau zona estuari. Apa itu estuari? Merupakan daerah yang air tawar berasal dari sungai bercampur dengan air asin dari laut. Estuari ini adalah daerah transisi dari darat ke laut. Terdapat nama lain yang sering disebutkan seperti daerah teluk, syuara, laguna, pelabuhan, dan bayau. Berikut adalah ilustrasi gambar mengenai estuary zone atau zona estuari, di mana estuary zone ini seperti yang telah disebutkan sebelumnya merupakan daerah peralihan atau transisi. Fungsi daerah estuari seperti habitat. Jadi, berbagai organisme tinggal di dalam daerah estuari ini. Kemudian, fungsi selanjutnya adalah untuk pembibitan, perikanan, dan rekreasi. Berdasarkan ilustrasi gambar, daerah ini terdapat sejumlah ekosistem dan organisme yang hidup di dalamnya, seperti mangrove dan lain-lain. Ketika kita membicarakan mengenai daerah estuari, kita perlu mengenali karakteristiknya. Karakteristik daerah estuari ini merupakan daerah yang kaya akan nutrisi. Nutrisi tinggi, produktivitas tinggi, dan keanekaragaman hayati tinggi. Daerah ini juga bagus untuk berbagai tanaman tumbuh. Salah satu ciri karakteristik estuari dapat dilihat dari tingkat salinitasnya. Berdasarkan ilustrasi gambar tersebut, terdapat berbagai agihan yang menunjukkan tingkat salinitas air. Karakteristik estuari. Salinitas adalah pada setiap titik di estuari berubah dengan perubahan pasang dan dengan pola pemuatan air tawar dari sungai yang masuk ke dalamnya. Salinitas di lokasi tertentu bervariasi harian, bulanan, dan tahunan. Dengan demikian, variabilitas merupakan karakteristik kunci. Ketika kita membicarakan salinitas pada daerah estuari, maka kita perlu melihat aspek perubahan. Perubahan salinitas yang fluktuatif ini menjadikan estuari dapat diklasifikasikan menjadi tiga. Satu, oligolin, yaitu 0,5 sampai 3 ppt. Dua, mesohalin, yaitu 3 sampai 17 ppt. Kemudian 3, polihalin, 17 sampai 30 ppt. Selanjutnya densitas. Densitas yang lebih rendah dari air tawar dibandingkan dengan air laut berarti ada lidah air yang menjulur di atas air yang lebih asin, yang posisinya ditentukan oleh variasi pasang dan musim.
Selanjutnya, kita akan membahas mengenai oksigen dipasok melalui dua cara, yaitu difusi dengan udara bebas, proses fotosintesis yang dilakukan oleh fitoplankton dan tumbuhan air tingkat tinggi atau makrofita. Percampuran air permukaan oleh angin dan gelombang akan meningkatkan penyerapan oksigen ke dalam air. Semakin tinggi suhu dan salinitas akan menurunkan tingkat kelarutan oksigen. Pada suhu yang sama, kelarutan oksigen lebih rendah 20% daripada oksigen terlarut di air tawar. Selanjutnya, kita akan membicarakan mengenai kekeruhan air. Kekeruhan air laut akan naik pada saat pasang surut karena teraduknya lumpur dasar oleh ombak dan angin. Jadi ketika adanya sedimentasi, kemudian muatan lumpur yang dipengaruhi oleh ombak dan angin naik ke permukaan, itu akan menyebabkan kekeruhan. Kekeruhan ini tentu saja berdampak terhadap sejumlah organisme yang terdapat di laut, seperti ikan. Tentu saja akan membatasi proses fotosintesis dan meningkatkan respirasi, penggunaan oksigen, dan jumlah CO2 yang dihasilkan. Kemudian juga akan menyumbat insan ikan dan organ makanan zoobentos oleh partikel tersuspensi. Kemudian juga akan berefek atau mempengaruhi pengaburan penglihatan ikan ketika ikan memburu makanan. Selanjutnya adalah organisme di zona estuari. Organisme di estuari sebagian menggunakan estuari sebagai tempat persinggahan untuk mencari makan, berlindung, memijah, atau pembesaran. Berikut adalah ilustrasi mengenai fitoplankton yang salah satu organisme yang terdapat di ekosistem pesisir. Selanjutnya adalah zooplankton. Dapat dibagi berdasarkan ukuran. Ada mikrozooplankton, mesozooplankton, makrozooplankton. Kemudian, berdasarkan lama stadia planktonik, itu dapat dibagi juga menjadi meroplankton, yang sebagian hidupnya berupa plankton, kemudian holoplankton, yang seluruh hidupnya berupa plankton. Selanjutnya ada bentos. Bentos adalah organisme yang hidup di permukaan dasar perairan atau di dalam dasar perairan. Bentos dipilah menjadi dua kelompok, ada bentos nabati atau fitobentos. Fitobentos ini hanya ditemukan di dasar perairan yang masih disinari oleh cahaya matahari dan hidup di permukaan dasar perairan. Kemudian ada bentos hewani atau zoobentos yang terbagi menjadi dua, avifauna yang hidupnya di permukaan dasar perairan, kemudian infauna yang hidup di bawah permukaan dasar perairan. Selanjutnya adalah peran ekologis bentos dalam ekosistem perairan antara lain mengurai bahan organik yang terdapat di dasar atau di dalam perairan, dan pengalihan energi dari produsen primer ke organisme yang berjenjang tropik lebih tinggi. Beberapa bentos bernilai komersial tinggi seperti 1. Tiram, 2. Udang barong, 3. Kerang darah. Selanjutnya ada ikan. Ikan air tawar yang kadangkala masuk ke estuari seperti mujair dan jambal. Ikan estuari sejatinya yang seluruh hidupnya tinggal di estuari. Ikan anadromus dan catadromus seperti anguilla dan oncor hincus. Kemudian ada ikan laut yang menggunakan estuari sebagai tempat mencari makan, pemijahan, dan pengasuhan. Selanjutnya, kita akan membicarakan salah satu ekosistem di daerah pesisir, yaitu mangrove.
Seperti yang telah diketahui sebelumnya bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki garis pantai yang panjang. Tumbuh optimal di wilayah pesisir yang memiliki muara sungai dan aliran airnya yang banyak mengandung lumpur. Mangrove memiliki sejumlah manfaat dan fungsi, seperti dapat memberikan bahan organik, yaitu pada daun mangrove-nya. Kemudian, dapat sebagai daerah asuhan dan pemijahan biota perairan. Selanjutnya, berfungsi juga yang perakaran kokoh ini dapat meredam gelombang, menahan lumpur, melindungi pantai dari abrasi. Di dalam ekosistem mangrove juga hidup berbagai macam organisme yang terdapat di dalamnya, seperti ikan, udang, kerang, kepiting, dan sebagainya. Selanjutnya adalah terumbu karang. Kita ketahui bahwa Indonesia termasuk negara yang memiliki garis pantai, salah satunya yang terpanjang di dunia. Indonesia juga memiliki berbagai macam keanekaragaman hayati, salah satunya terumbu karang. Terumbu karang di Indonesia terkenal sangat indah, ditemukan di berbagai dasar laut yang terdapat di Indonesia. Berikut beberapa ilustrasi gambar mengenai terumbu karang. Jadi, setelah mempelajari mengenai video pembelajaran mengenai ekosistem pesisir ini, diharapkan kita semua dapat menjaga lingkungan ekosistem pesisir. Karena ketika ekosistem pesisir itu terjadi ketidakseimbangan, maka akan berdampak terhadap organisme yang lainnya. Mari kita jaga lingkungan pesisir kita, jangan mencemari dengan berbagai limbah dan kotoran yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem pesisir. Demikianlah pembahasan mengenai ekosistem pesisir. Semoga dapat bermanfaat, dan saya ucapkan terima kasih.